Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta, selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi ya, seperti biasa kita mempelajari diri ya. Supaya betul-betul kita tahu diri, paham diri ya. Yaitu tema kita sekarang ini adalah supaya betul-betul kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu takut, kalau kita sudah takut jelas kita taat ya. Nah, itu maka tema kita adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita takut kepada Allah? Karena kita sudah mengenal kepada Allah, karena kita selalu merasa bahwa Allah menyertai dalam diri kita ya, sehingga kita timbullah rasa takut ya, karena Allah menyertai pada diri kita, pada diri insan semua, bukan saya saja ya, sehingga kita timbullah rasa takut kepada Allah, timbullah rasa rendah diri kita kepada Allah, timbullah rasa kita tiada daya selain daripada hanya Allah saja yang berdaya, yang berkehendak, yang segala-galanya. Itulah Allah. Nah, itu karena Allah itu maha besar, maha kuasa ya, maha atas segala-galanya ya. Maka tiada kehendaknya kita, karena Allah selalu melihat kita, selalu mengetahui kita. Maka jangan berbuat semau gue ya, semau sendiri. Nah, itu kita akan bersembunyi kemanapun ya, Allah mengetahui. Sekalipun kita mau berbuat kejahatan di dalam gua, di tengah hutan, atau dimanapun ya, Allah selalu memahami, mengetahui. Maka jika kita merasa tidak mampu melihat kepada Allah, tapi kita harus merasa bahwa Allah mampu dan bisa melihat kita, mengetahui kita. Sekecil apapun rencana kita ya, Allah selalu memahami, karena Allah selalu berada pada diri insan, pada diri siapapun ya. Di situ tempatnya Allah menaruh hidupnya, menaruh pelihatnya, pendengarannya, menaruh kalamnya, dan menaruh segala sesuatu miliknya. Maka kita ini masih meminjam kepada Allah. Kalau kita merasa meminjam, maka kita harus kembalikan semua itu kepada Allah. Nah, itu jangan kembalikan kepada yang lain seperti jin, setan, pepohonan, dewa, matahari, dewa bulan, dewa segala-galanya. Jangan kita kembali ke sana. Harus tetap kembali kepada pemiliknya, yang mengadakan, yang menciptakan ya. Kita harus kembali kepada pemiliknya, Allah saja, begitu maksudnya ya. Salah satu sifat dari sifat orang yang mukmin itu ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang-orang yang mukmin ya. Dia takut kepada Allah. Nah, itu tidak takut kepada yang lainnya. Begitu, karena yang lainnya itu adalah ciptaan juga ya. Itu. Maka kalau tidak ada ketentuan Allah ya, maka tidak akan terjadi segala sesuatu seperti pembunuhan dan lain sebagainya. Kalau tidak ada kehendak Allah, maka tidak akan terjadi malah bencana, petaka, mati, sakit, segala-galanya dalam artinya. Semua itu adalah atas kehendak Allah, maksudnya begitu ya. Kalau tidak ada atas kehendak Allah, maka tidak akan terjadi segala sesuatu itu. Maka kalau kita mau terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela, takutlah kepada Allah. Kalau kita mau terhindar dari kecelakaan, dari musibah malabahaya, selalu mengingat Allah dan selalu menyebut Allah, dan kembalilah kepada Allah. Nah, kalau bukan kembali kepada Allah, terus kepada siapa kita harus kembali? Seperti itu sebenarnya ya.
Salah satu sifat dari sifat orang yang mukmin itu ialah takut kepada Allah sebenarnya. Nah, itu sebab dengan takut kepada Allah tersebut dapat mendorong manusia untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akhirnya kita bisa jadi alim, kita bisa jadi taat, kita bisa nggak jadi mencuri, kita bisa nggak jadi merampok, kita nggak jadi korupsi, kita nggak jadi ya berzina, kita nggak jadi bicarakan orang, nggak jadi kita sombong, nggak jadi kita angkuh, nggak jadi kita riak. Karena itu tandanya kita sudah takut kepada Allah. Nah, itu orang-orang selalu menghindari diri dari segala macam perbuatan maksiat dan dari berbagai bencana, ya. Nah, maka saya katakan seperti tadi, ya, maka kita akan terhindar dari bencana kalau kita sudah selalu mengingat kepada Allah. Nah, itu maka Allah tidak akan memberi suatu cobaan, ya, suatu bencana yang besar, ya, apabila seseorang itu masih banyak yang ingat kepada Allah. Banyak orang yang alim dalam artinya alam ini tidak akan kiamat begitu saja seperti sabda Rasulullah, ya. Itu amal-amalan Lombok, ya, amal-amalan Lombok. Sabda Nabi di dalam kitab, tidak mungkin hari kiamat. Tuh, tidak mungkin hari itu akan kiamat kalau kita selalu mengingat, selalu menyebut kepada Allah. Kalau semua orang beriman kepada Allah, alam ini tidak akan dihancurkan sebenarnya. Nah, itu tidak akan kiamat alam ini. Begitu. Tapi kalau manusianya sudah brutal semua, amburadul semua, itu sudah ciri-ciri kiamat. Nah, itu. Kalau sudah tidak ada orang yang beriman, tidak ada orang yang ingat kepada Allah, tidak ada orang yang mendekat kepada Allah, hancurlah dunia ini. Kiamat sudah. Selesai sudah. Seperti itu sebenarnya. Apalagi kalau kita melihat pada zaman-zaman para nabi dulu, ya. Zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Ibrahim, coba memandang ke sana. Karena sudah tidak ada orang yang beriman, karena sudah tidak ada orang yang ingat kepada Allah, akhirnya apa yang terjadi? Kiamat kecil, ya, banjir laut, ya, air meluap, ya, seperti itulah. Nah, maka dihujani pasir, tertutup tenggelam sampai kedalaman 100 meter, ya. Nah, seperti itu. Karena umat-umatnya sudah tidak mau ingat, tidak mau takut kepada Allah, akhirnya terjadilah hal-hal yang seperti itu. Maka dikatakan, ya, kata Rasulullah, kalau kita masih ingat kepada Allah, masih mendekat kepada Allah, masih mau merapat kepada Allah, masih mau menjadi orang-orang beriman kepada Allah, maka alam ini tidak akan dihancurkan. Seperti itu sebenarnya. Maka akan sebagai ciri-ciri daripada kiamat itu apabila manusia itu sudah tidak banyak yang mengingat kepada Allah sebenarnya. Sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nantinya akan mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu murka Allah, maka terjadilah bencana, malapetaka dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Dalam artinya pada diri kita sendiri, ya. Kalau kita selalu mengingat Allah, tidak pernah lupa dan luput kepada Allah, insya Allah di perjalanan pun kita akan selamat. Begitu saja. Begitu saja, ya. Insya Allah kemanapun kita melangkah kita akan selamat. Selalu ingat Allah. Selalu merasa beserta dengan Allah. Maka makrifatlah kepada Allah. Mengenallah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Sedekat-dekatnya. Begitu sebenarnya. Karena nantinya akan mengakibat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sifat takut kepada Allah, itulah akhirnya akan timbul suatu perasaan yang telah mendalam di jiwanya, bahwa dirinya selalu diliputi oleh pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita merasa, ya,
diliputi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dibarengi oleh Allah. Begitu. Sehingga dirinya tidak berani untuk melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kemurkaan Allah. Jadilah kita orang baik. Begitu. Tidak berani mencuri, tidak berani merampok, tidak berani berzina. Nah itu. Bahkan tidak berani korupsi, sekalipun korupsi waktu ya. Kalau orang kecil korupsinya kecil-kecilan, kalau orang besar korupsi besar-besaran. Nah itu, sekalipun waktu pun tidak berani kita korupsi. Contoh kalau kita disuruh kerja, kita korupsi waktu. Nah itu korupsi itu dari kecil sampai besar pun ada. Tapi insya Allah kalau kita takut kepada Allah, kita merasa dekat dengan Allah, merasa dibarengi dengan Allah, kita merasa Allah selalu mengetahui, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tercela. Begitu saja intinya ya. Suatu sifat yang bisa mendorong seseorang untuk bersifat zuhud itu adalah takut kepada Allah. Nah, kalau kita supaya manusia itu menjadi orang yang baik, maka kita harus merasa takut kepada Allah. Karena dengan timbulnya sifat seperti ini ya, manusia akan merasa bahwa segala gerak-geriknya itu senantiasa akan dalam titian atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Allah yang selalu berkehendak pada diri sehingga kita mampu dan bisa melakukan segala sesuatu, maka arahkanlah ke arah yang baik. Begitu saja. Jangan kita arahkan ke arah yang tidak baik. Itu. Maka bergeraklah merasa bareng dengan Allah. Berkehendaklah merasa bareng dengan Allah. Memandanglah merasa bareng dengan Allah, melihat dan mendengar merasa bareng dengan Allah. Jangan pernah engkau merasa jauh dengan Allah. Itu. Bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendorong pada seseorang untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan. Itu cara kita praktekkan ilmu, ya. Menjalankan ilmu itu juga bisa mendorong seseorang untuk lebih banyak beramal serta berbakti. Nah itu. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah. Sebab dengan ilmu dan amal itu orang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara-cara kita mendekat kepada Allah. Mau cara bagaimana lagi kita merapat kepada Allah? Nah itu, maka beramal beribadah ya. Amal ibadah maksudnya ya. Begitulah keterangan dari Ibnu Qudama Al-Muqaddasi ya. Itu sebenarnya takut kepada Allah itu bukanlah karena takut kepada siksanya ya. Bukan kita takut kepada siksanya. Begitu pula sebaliknya. Kita beribadah kepada Allah itu bukan karena imbalannya surga itu. Begitu sebenarnya. Carilah pemiliknya. Allah pemiliknya, begitu. Akan tetapi takut kepada Allah itu bahwasanya Allah itu selalu dalam pengawasan dan penglihatan Allah dalam segala gerak-geriknya seorang hamba, baik perbuatan itu bagus ataupun jeleknya. Itu semua itu adalah atas kehendak Allah, maka arahkanlah pergerakan kita itu ke arah yang baik sebenarnya. Baik dan buruknya itu adalah perbuatan roh. Roh yang berkehendak, yang mengatur. Hidup itu yang mengatur. Tinggal kita arahkan hidup kita itu ke arah yang baik atau tidak. Nah itu, arahkan ke arah yang jelek atau tidak. Nah tinggal itu sekarang. Nah itu, kita yang menentukan. Karena semua itu ada pada diri kita. Nah itu, sehingga seseorang itu tidak mungkin berani untuk melakukan perbuatan maksiat. Sebagaimana dengan firman Allah, yaitu yang berbunyi, wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Artinya, dan takutlah kepadaku jika kamu sekalian benar-benar orang yang beriman. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah itu ada ya. Allah itu mampu melakukan segala sesuatunya. Dalam artinya kalau kita yakin adanya dunia dan yakin adanya akhirat,
itu datangnya dari Allah, maka marilah kita sama-sama merapat mendekat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada Allah. Karena Rasulullah menganjurkan juga seperti itulah kalimah-kalimah anjuran, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah itu kalau kita kenal kepada Allah, kenal kepada diri kita, sesungguhnya kita kenal juga kepada Allah. Itulah pengertian dari rasa takut kepada Allah dan perlu untuk dimengerti oleh semua hamba Allah yang telah merasa beriman dan berbakti kepadanya. Begitu. Juga dijelaskan lagi di dalam firman-Nya, yaitu artinya mereka takut kepada Allah yang berkuasa atas mereka. Nah, Allah berarti yang menguasai kita. Allah yang berkehendak pada kita. Allah yang berkalam pada kita. Allah yang melihat pada kita. Ya, Allah yang mendengar pada kita. Allah yang bergerak pada kita. Allah yang hidup pada kita. Coba perhatikan ini ya. Mereka takut kepada Allah yang berkuasa atas mereka. Tuh, Allah yang berkuasa pada kita. Saya sebutkan Qur'annya ya. Quran surat An-Nahl ayat 50. Tuh, perhatikan ya. Kalau saya sebutkan suratnya ya. Nah itu. Perhatikan. Cari dia maksudnya ya. Perhatikan kata-kata ini ya. Mereka takut kepada Allah yang berkuasa atas mereka. Berarti Allah yang menguasai pada diri manusia. Sehingga manusia itu bisa berkalam, bisa melihat, mendengar, bergerak. Bisa apapun, itulah rahasia. Itulah sir insan, sir Allah kepada insan maksudnya. Maka al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasiaku. Rahasianya Allah. Begitu. Telah ditentangkan oleh Abu Zakaria Ansori bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sumber takwa. Tuh, kalau kita takut kepada Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu. Karena kita tidak takut kepada Allah sehingga kita tidak mau bertakwa, tidak mau ibadah maksudnya, tidak mau mendekat merapat makrifat kepada Allah maksudnya ya. Sedangkan takwa itu adalah sinonimnya ibadah. Nah itu sinonimnya ibadah. Suatu ilmu pengetahuan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya dan yang menjadi kewajiban untuk mengimaninya adalah ilmu pengetahuan yang membawa manusia untuk bersifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus punya takut ya, punya rasa ya. Sama seperti kita takut kepada orang tua kita ya. Kalau kita takut kepada orang tua kita, otomatis kita jadi orang baik. Seperti itu. Kalau kita tidak takut kepada orang tua kita, menjadilah manusia-manusia yang brutal. Seperti itu. Nah, begitu pula kalau kita takut kepada Allah, sehingga kita mau ibadah. Menjadilah orang-orang yang baik. Nah itu. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, lalai pikiran kita, lengah pikiran kita, tidak pernah selalu mengingat kepada Allah, melupakan Allah, sesungguhnya Allah akan melupakan kita juga. Nah itu, sehingga beranilah manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, membunuh, dan banyak jenis-jenis kejahatan yang lainnya. Begitu. Ia telah terdorong untuk mengenal Allah. Nah itu. Makrifat kepada Allah. Dan sifat-sifatnya. Kita harus mengenal juga pada sifatnya. Nah itu. Sifat yang tiada berdaya. Badan ini maksudnya ya. Kalau tidak digerakkan. Begitu. Kalau tidak dikalamkan. Kalau tidak dilihatkan. Kalau tidak didengarkan. Kalau tidak atur maksudnya ya. Kalau tidak diatur oleh hidup, maka manusia itu tidak akan bisa apa-apa. Maka contoh ya. Contoh kita tidur. Kalau kita tidur karena ditinggalkan oleh roh ya. Ditinggalkan oleh roh, akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berpikir, tidak bisa sholat.
tidak bisa berzikir, tidak bisa ingat, tidak bisa melakukan perbuatan yang baik, tidak bisa melakukan perbuatan yang jahat. Quwata illah, roh masuk. Begitu roh masuk, semaunya, semena-mena manusia itu. Nah itu. Ada yang mengarahkan hidupnya di saat sadarnya ke arah yang baik. Ada yang mengarahkan hidupnya saat sadarnya ke arah yang tidak baik. Nah itu. Kalau kita mau dekat, Allah senang kepada kita, berbuatlah kebaikan. Itu. Kalau kita tidak berbuat kebaikan, kejahatan yang selalu kita jalankan, seperti minum, mabuk, mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya, maka Allah tidak akan menyenangi kita. Allah tidak senang dengan kita. Maka kenallah ia kepada dirinya sendiri. Pahamlah kepada dirinya. Dan ternyata semua ini berkat iman. Itu, maka kita harus jadi orang-orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Allah. Yakin kepada Allah. Ya. Kita banyak tempat kita disuruh menjadi orang-orang beriman ya. Tapi kita seakan-akan kita lalaikan saja. Nah itu ibarat mobil tidak bersetir. Kalau kita tidak beriman. Maka kita dilagukan ya melalui lagu-lagu kasidah itu ya. Kasidah itu ya disitulah kita disindir melalui lagu. Tapi kita tidak pernah merenungi, meresapi maksud dan tujuan daripada lagu-lagu. Nah, itu kadang-kadang lagu-lagu barat yang kita sukai, kasidah kita abaikan. Padahal disitulah anjuran-anjuran untuk kita mengarahkan diri kepada Allah. Atau supaya menjadi orang-orang yang beriman. Seperti contoh ya. Contoh lagu maksudnya ya. Manusia tanpa iman bagaikan mobil tak bersetir, belok kiri, belok kanan, lama-lama akan terjungkir. Tuh, terjungkir kita lama-lama. Itu. Meski hidup penuh rintangan, perjalanan akan aman. Tuh, aman kita di perjalanan. Iman itu penunjuk jalan, penerang jalan kegelapan. Tuh, terang jadinya kita. Itu, petunjuk jalan. Tanamkanlah niatmu, wahai kawan. Tanamkanlah, jangan sampai jadi orang yang tidak beriman, begitu. Jangan sampai kita jadi orang tidak beriman. Jangan kita lepaskan iman ya. Nah itu. Maka kalau betul-betul mau menjadi orang yang beriman, berbuatlah kebaikan. Itu saja intinya ya. Kita harus menjadi orang yang baik. Jadi orang yang benar. Begitu. Maka jalankanlah kebaikan dan hindarkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat. Seperti itu sebenarnya ya. Baru jadi orang-orang yang beriman. Ini mau jadi orang beriman. Tapi kejahatan dijalankan. Dan jangan juga kita mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan. Seperti contoh sholat si sholat. Kejahatan juga berjalan. Itu namanya mencampur adukkan antara kebaikan dan kejahatan. Itu jangan juga kita seperti itu. Maka sering saya ibaratkan ya. Seperti air susu itu indah. Putih jernih. Enak rasanya. Manis ya. Itu menyegarkan tubuh. Menambah daya tahan tubuh. Increasing stamina kata bahasa baratnya ya. Itu menambah daya tahan tubuh. Menguatkan badan. Tapi kalau dicampuri dengan air selokan ya, yang berbau tai ya, nah itu mau tidak enak tidak kita minum. Kayaknya perasaan kita tidak enak rasanya. Nah seperti itulah. Maka saya sarankan kepada seluruh netizen ya. Jangan sekali-sekali mencampur adukkan antara kebaikan dengan keburukan.
Yang jahat dijalankan, yang buruk pun dijalankan. Yang baik pun dilaksanakan. Jangan seperti itu. Nah itu. Maka kita ini selalu arahkan roh kita ini merasa bareng dengan hidupnya Allah. Maka bergeraklah merasa bareng dengan Allah. Berkalamlah merasa bareng dengan Allah. Itu. Memandanglah merasa bareng dengan Allah. Itu. Begitu juga di dalam sembah. Merasa bareng Allah yang menggerakkan kita sehingga kita mampu dan bisa ruku dan sujud itu. Segala macam hal perbuatan kita harus merasa dibarengi. Begitu maksudnya ya. Itu. Maka gerakkanlah roh ini, gerakkanlah napas ini merasa bareng dengan Allah. Kalau kita sudah mampu dan bisa seperti itu, dan insya Allah itulah sembah yang tiada pernah putusnya, walau sedenyut jantung, walau sekedip mata, dan walau sembus napas. Itu tidak pernah lupa, tidak pernah lengah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sebenarnya. Tapi mampu tidak kita, bisa tidak kita. Nah itu. Nah, kita harus belajar, kita harus latihan berpuluh-puluh tahun. Nah itu, kalau kita tidak latihan seperti itu, tidak mampu dan tidak bisa kita. Nah itu, makanya ya, kita harus paham ilmu intinya dalam segala hal perbuatan. Baru menjadi baik perbuatan kita karena kita sudah tahu arah dan tujuannya perbuatan kita. Allah yang berbuat jadinya begitu. Allah yang berkehendak jadinya. Allah yang kuasa jadinya. Allah melihat, mendengar jadinya. Begitu. Kalau tidak ada kehendak Allah, tidak bisa kita, tidak mampu kita. Tidak bisa sama sekali total. La khawla wala sudah. Nah itu benar-benar la khawla wala itu pada diri kita yang zahir ini. Quwata ilah kecuali atas kehendak Allah, kehendak hidup. Sehingga kita mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Nah itu. Orang yang telah kenal kepada Allah itu ialah orang tersebut sudah mengenal pada dirinya sendiri. Tuh, berarti kalau kita sudah kenal diri ya, kenal kita kepada Allah. Man arafa nafsahu itu. Nah itu. Maka kita pelajari diri ya, kita baca diri, kita ikra diri, kita baka pada diri, kita baca diri ya. Sebab hanya Allah lah Tuhannya. Dan dirinya sebagai makhluknya telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah, berarti paling makrifat kepada Allah. Rasulullah itu, ini Rasulullah sendiri yang berkata ya. Aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Berarti Rasulullah lebih-lebih makrifatnya kepada Allah. Kenapa kita tidak mau ikut dalam kemakrifatan? Nah itu, katanya kita pengikut Nabi Muhammad. Katanya kita ini umat Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad marifat kepada Allah. Dia katakan di sini bahwa dia orang yang paling kenal kepada Allah. Itu, kenapa kita tidak mau mengenal kepada Allah? Nah itu, tidak mau marifat kepada Allah. Daripada kamu katanya. Nah itu, kalah berarti kita. Nah itu, dan yang paling takut kepadanya, Rasulullah itu sangat takut kepada Allah. Sehingga dia selalu menjalankan kebaikan. Maka jalankanlah kebaikan apabila kita takut kepada Allah. Sebenarnya ya, begitu. Barang siapa yang takut pada sesuatu ya, maka ia akan lari dari yang ditakutinya. Seperti contoh kita takut hantu, kita akan lari menjauh ya. Itu. Kita akan lari menjauh. Takut harimau contohnya ya. Takut babi contohnya. Kita akan lari menjauh. Akan tetapi barang siapa yang takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah. Maka ia lari kepada Allah. Maka malah kita mendekat kepada Allah. Nah itu. Kalau kita takut kepada Allah. Malah kita mendekat kepada Allah. Perkataan dari Abu Qasim Al-Hakim. Nah itu ya. Kalau kurang percaya maksudnya. Ini perkataan dari Abu Qasim Al-Hakim. Sebagian besar kita ya, kalau tidak ada dalil, kurang dalil ya, kita kurang yakin jadi.
akhirnya sampai disebutkan dari ini, dan lain sebagainya. Yakin sudah dengan makrifat ini sebenarnya. Nah, itu tidak mungkin orang yang mengajarkan itu berbohong. Kalau bukan dia yang duluan yakin dan percaya kepada Allah, itulah orang-orang kemarifatan. Karena dirinya lebih yakin, lebih percaya kepada Allah. Nah, itu bahwa Allah yang menghidupkan, yang menggerakkan, yang mengkalamkan, dan lain sebagainya. Tidak ada kehendaknya pada diri saya ini termasuk hanyalah Allah semata. Nah, itu. Tidak mungkin saya mengajarkan atau menunjukkan kepada orang banyak kalau memang ilmu ini tidak baik, tidak benar istilahnya. Kalau tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Kalau tidak ada dasarnya dari Sayyidina Ali juga. Karena Sayyidina Ali dikatakan babul daripada ilmu. Gudang, pintu, gerbangnya ilmu. Tapi Rasulullah sebagai gudang daripada ilmu. Kunci ilmu ini ada di Rasulullah semua. Kenapa tidak diajarkan? Kadang-kadang kita sering beranggapan demikian. Kenapa tidak diajarkan oleh Rasulullah? Karena takut kita itu tidak bisa memahami ya. Takut kita tidak bisa paham. Keliru dan salah paham. Akhirnya sampai sekarang, sampai detik ini pun kemarifatan ini selalu dirahasiakan ya. Selalu dirahasiakan. Kalau memang dirahasiakan terus, rahasiakan terus. Dari orang ke orang yang betul-betul kemarifatan kepada Allah, mati satu persatu ilmu dibawa mati sendirinya. Itu tidak diajarkan kepada semua orang jadinya. Seperti itu sebenarnya. Akhirnya ilmu ini hilang, musnah. Itulah ciri-ciri hari kiamat. Itu murid ke murid berkurang. Seperti contoh ya. Pengetahuan saya dan pengetahuan guru saya, jelas dia lebih dari saya. Guru saya juga dari gurunya. Jelas gurunya lebih ilmunya. Nah itu. Nah berkuranglah ilmu. Seperti itu juga di bawahnya saya ibaratnya lebih kurang lagi. Di bawahnya saya lagi lebih kurang. Itulah ciri-ciri hari kiamat. Musnahlah ilmu, hilanglah ilmu. Tapi alhamdulillah sekarang melalui YouTube ini mungkin bisa kita abadikan keilmuan. Begitu. Karena zaman dulu tidak ada YouTube ya. Tidak ada internet ya. Sehingga ilmu itu tidak bisa abadi ya. Nah sekarang insya Allah dengan izin Allah. Kalau bukan atas izin Allah tidak akan terjadi YouTube ini. Tidak akan terjadi juga saya bisa seperti ini. Kalau tidak ada izin Allah. Nah itu. Dan tidak akan ada YouTube itu juga kalau bukan karena kehendak Allah. Kepintaran Allah yang ada di dalam diri manusia. Jangan membedakan ya. Karena orang agama lain dalam artinya yang menciptakan YouTube. Orang-orang barat dalam artinya ya. Jangan pisahkan manusia. Di dalam diri manusia tanpa kecuali disitulah hidupnya Allah. Disitulah pengetahuannya Allah. Maka kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalamnya Allah. Semua ada di sana. Nah itu. Pengetahuan termasuk sudah tersebutkan itu. Nah itu ilmu. Pengetahuan. Pengetahuannya Allah untuk kita semua. Sehingga diadakan dan diciptakan dan adalah YouTube ini. Seperti itulah contohnya. Tetap kita kembali kepada Allah. Kalau tidak kembali kepada Allah, salah semuanya. Begitu saja intinya ya. Maka saya katakan, kalau tidak ada kehendak Allah, tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Itu. Dan insya Allah, sekarang kalau ilmu sudah masuk ke dalam YouTube, berarti sudah bisa kita legendakan. Selama YouTube itu tidak rusak dalam artinya. Begitulah ya. Nah itu. Arti dari perkataan tersebut di atas itu adalah seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah taatnya kepada Allah. Tuh, bertambah kita taat kepada Allah dan selalu menjauhkan diri dari berbagai perbuatan yang menyesatkan dan tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu
Allah jaga diri sebenarnya. Itu. Maka arahkanlah perbuatan kita, karena ada roh yang baik dan ada perbuatan roh yang tidak baik, roh jahat ya, dalam artinya roh setan ya. Ada juga ya, maka disebut dengan roh hewan ya. Maka jangan sampai nanti kalau kita selalu menjalankan kejahatan, selalu kita melaksanakan menjalankan hidupnya hewan itu, rohnya hewan itu, maka jangan sampai nanti wujud kita berubah menjadi binatang di akhirat nanti. Kalau mau tetap wujud kita manusia, dalam artinya jalankanlah kebaikan-kebaikan seperti taat ya, mau mengaji, mau sembahyang, sholat dan lain sebagainya. Semua itu dijalankan kebaikan. Seperti Rasulullah SAW selalu menghidupkan roh idapi. Itu. Maka gerakkanlah tubuh ini dengan gerak Allah. Gerakkanlah segala macam hidup ini dengan ke arah yang baik. Begitu. Ke masjid kan baik. Begitu. Nah, seperti itulah sebenarnya. Maka langkahkanlah kakimu ke tempat yang baik. Begitu. Jangan ke tempat yang tidak baik. Begitu intinya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat. Nah, kebanyakan orang makrifat itu diam. Tidak senang diceritakan. Tapi kadang-kadang kalau saya main ke tetangga, kadang-kadang cerita banyak. Padahal saya tidak dengar apa yang dia cerita. Seperti itu. Karena semua orang itu tidak sama ya. Tapi kita anggap orang itu sama semua. Dikiranya kita kira bahwa orang itu senang mendengar cerita kita. Padahal itu adalah cerita kosong. Nah itu. Kecuali kalau berbicara agama, berbicara masalah mendalam seperti ini, insya Allah saya siapapun selalu saya hargai. Selalu saya senangi. Nah, supaya ada teman saya bermuzakarah, dalam artinya ada teman saya saling membuka pengetahuan ini. Selama ini saya menjadi orang yang kuper ya, orang yang pendiam ya, selalu berdiam diri ya, menyepi dengan sendiri-sendiri di hutan, di kebun dan kurang pergaulan kalau saya terus terang saja ya. Nah itu orang kuper kalau saya, orang bilang kalau tidak salah ya, seperti itu. Makanya saya itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu ini pun saya kurang lincah, dalam artinya karena tidak ada teman saya yang harus komunikasi masalah keilmuan ini, karena di sekeliling saya itu tidak banyak orang yang bisa memahami. Dan alhamdulillah setelah ada di YouTube ini, ternyata masih banyak saudara-saudaraku yang masih mau mendengarkan ilmu ini. Maka alhamdulillah saya sungguh senang dan berbahagia. Hati saya lega rasanya bahwa banyak saudara-saudaraku yang mau mempelajari keilmuan ini. Itu saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena di sekeliling saya tidak ada yang bisa memahami, bahkan saya itu selalu dipojokkan dan dijelekkan mengenai ilmu ini. Tapi tekad kuat saya dari dulu sampai hingga saat ini pun juga, sehingga saya masih tetap pendirian saya dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah saja yang ada pada hidupku. Hidupku ini adalah hidupnya Allah. Kehendakku ini adalah kehendaknya Allah. Tidak ada kehendak saya sedikit pun kecuali Allah yang berkehendak pada diri saya. Nah itu. Tidak banyak bicara ya, yang tidak bermanfaat, dan telah nampak selalu berzikir. Selalu mengingat kepada Allah. Kalau saya itu ya, istiqomah kepada Allah. Hanya kepada Allah saja. Nah, itu ucapan hati saya, ucapan batin saya. Itu ya. Maka orang tidak tahu apa yang saya jalankan, apa yang saya lakukan. Karena hanya Allah yang tahu, batin saya yang saya tunjukkan kepada Allah. Karena tidak terdengar ucapan saya. Ya, seperti itu. Saya selalu mengingat dalam gerak saya Allah. Saya selalu mengingat dalam kehendak saya Allah. Saya mengingat dalam pandangan kalam saya, semua itu adalah Allah. Nah itu. Tapi bedakan ya. Jangan lupa membedakan antara zahir dan batin. Nah itu. Maka saya katakan, bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar, bukan badan yang bergerak, bukan tangan yang memegang, dan bukan kaki yang berjalan.
Allah yang berjalan, Allah yang memegang, Allah yang bergerak. Tidak terpisah, harus dapat dibedakan ya. Insya Allah jangan sampai keliru begitu. Jadinya salah paham, jangan larikan keluar ya, larikan ke dalam, larikan ke batin semua apa yang saya katakan begitu. Insya Allah kalau larikan ke batin ketemu ilmu ini. Kalau larikan ke zahir seperti ibarat bumi dan langit, tidak ketemu dia. Begitu. Terlalu jauh jaraknya. Begitu. Demikianlah tanda-tanda dari orang yang takut kepada Allah. Itu tanda-tanda orang yang takut kepada Allah. Begitu. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan dan menerangkan bahwa takut kepada Allah dan hikmahnya adalah surat Ar-Rahman ya, ayat 46. Artinya, dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surat ya. Surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Tuh. Jangan buang nafsu sembarang tempat, maksudnya harus melalui prosedur, harus melalui aturan agaman pegangan ya. Jangan ngawur, maksudnya jangan hamilkan orang banyak di mana-mana. Jadi malu kita. Begitu saja. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Dania berkata, hadis Hasan Sahih ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Itu selalu bersedih kalau ingat Allah ya, selalu menangis kalau ingat Allah. Tersentuh batinnya kepada Allah, saking karena merasa tiada keberdayaannya kepada Allah. Hanya Allah yang kuasa atas segala-galanya, karena merasa tidak ada milik selain daripada Allah. Allah memiliki, maka merasa miskin ya, merasa tidak berdaya, merasa anak yatim, tidak ada saudara ya, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa melindungi selain daripada Allah. Maka miskin kita, yatim piatu kita dengan sendirinya kita. Itu tidak ada lain yang bisa mendengar, hanyalah Allah. Tidak ada lain yang bisa segala-galanya, hanyalah Allah. Maka selalu saya ini selalu merasa kayak anak yatim. Sekalian sudah saya sering di dalam hutan sendiri, seperti anak yatim. Tidak ada teman saya berkalam kecuali Allah. Tidak ada teman saya bercakap-cakap selain daripada Allah. Itu, maka saya selalu merasa anak yatim. Saya merasa sendiri, tidak ada yang bisa menemani selain daripada Allah. Sehingga air susu itu kembali kepada susu dan tidaklah berkumpul debu jalan Allah dan asap jahanam. Itu, maka saya sering merenung ya, sering menangis menatapi nasibku yang seperti anak yatim itu ya. Sedih rasa hati saya, dalam artinya itu karena ketiada berdayaannya saya rasanya ya, kecuali atas kehendak Allah segala-galanya. Kalau bukan atas kehendak Allah, sehingga saya tidak mampu dan tidak bisa melakukan segala hal. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti apa maksud tujuan dari perkataan-perkataan saya ini, dan mudah-mudahan menjadi tidak jadi salah paham. Kalau bisa dipahami, insya Allah tidak akan salah paham. Tapi kalau tidak bisa dipahami, itulah akan menimbulkan masalah besar. Seperti itu, insya Allah ya. Maka keilmuan ini ya, khususnya di kemakrifatan kepada Allah ini, jangan larikan ke zahir. Zahir dan batin itu adalah satu, tunggal, esa dengan sendirinya, ahad dengan sendirinya. Jangan diduakan hidup itu, jangan diduakan segala-galanya. Tunggalkan semua ya,
jadikan satu kumpulnya semua Allah namanya. Bismillah, dengan nama Allah yang maha kasih dan maha sayang. Allah lah yang mengasihi dan Allah lah yang menyayangi kepada dirinya sendiri. Tidak mampu manusia itu bisa mengasihi dan menyayangi sesama. Itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, yang keceplosan kata, kelolosan dalam artinya kurang introspeksi diri, dalam artinya kurang mengontrol ya, dalam artinya insya Allah saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh netizen. Dan sebagai akhir daripada ucapan saya ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.